wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang statistika. Oke, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, statistik atau statistika ini biasanya identik dengan apa? Dengan data. Oke, dengan data. Atau lebih tepatnya, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengolah, menganalisis, atau mengumpulkan suatu data. Oke, pada statistika ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan ini ada 3 bagian nih. Yang pertama ada mean, ada median, ada juga modus. Nah, siapa yang tahu apa dari arti mean, median, dan modus? Oke, Tasya. Arti mean yaitu nilai rata-rata. Kalau median artinya nilai tengah. Kalau modus artinya nilai yang sering muncul. Oke. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu data tunggal. Ini ukuran pemusatan data ini terbagi atas 2, ada data tunggal, ada juga data kelompok. Kalau data tunggal, data yang disajikan itu satu per satu. Tetapi kalau misalnya data kelompok, data yang disajikan itu dia secara interval kelas. Oke, kita masuk pada ukuran pemusatan data tentang data tunggal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada mean. Seperti yang dibilang Tasya tadi, atau rata-rata. Oke, mean itu rata-rata atau nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Nah, biasanya nih mean ini atau rata-rata ditandai atau disimbolkan dengan X bar. Atau rumusnya X bar sama dengan
absen. Oke, kita masuk ke contoh soal, yaitu nilai ulangan 9 siswa kelas 12 MIA 1 adalah 7, 10, 8, 5, 6, 4, 12, 15, dan 10. Maka tentukan rataan dari nilai ulangan 9 siswa tersebut. Kita masukkan sesuai dengan rumusnya tadi, atau misalnya yang lebih simpel aja dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn. X1 itu adalah suku yang pertama, suku yang kedua, atau nilai yang terdapat pada ulangan siswa. Jadi kita masukkan saja 7 ditambah 10 tambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 12 tambah 15 ditambah 10 dibagi N ini adalah banyaknya data. Banyaknya data ini diketahui dengan 9 siswa. Jadi kita bagi dengan 9. Nah, setelah itu kita tambahkan semuanya. 7 ditambah 10 tambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 12 tambah 15 dan tambah 10. Hasilnya 473. Nah, kita bagi dengan N atau banyaknya siswa. Nah, kita bagi dengan 9, banyak nilai ulangan siswa. Jadi 473 dibagi dengan 9, hasilnya dapat 52,5. Berarti rataan atau rata-rata dari nilai ulangan 9 siswa kelas 12 MIA 1 adalah 52,5. Oke. Nah, kayak gitu cara mencari mean atau rata-rata ya. Kita lanjut yang kedua, yaitu median. Apa tadi median? Nilai tengah. Oke, median adalah nilai tengah. Median atau nilai tengah, atau median itu adalah nilai data yang terletak di tengah setelah diurutkan. Nah, biasanya median ini ditandai atau disimbolkan dengan ME. Dan median ini ada dua. Yang pertama untuk yang data genap dan juga data ganjil. Nah, kalau misalnya datanya ganjil, kita gunakan rumus ME sama dengan XN tambah 1 dibagi 2. Nah, ini untuk data ganjil. Nah, kalau untuk data yang genap, rumusnya sama dengan X N dibagi 2 ditambah X N dibagi 2 ditambah 1 per 2. Ini untuk data genap. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Contohnya, data dari suatu siswa. Coba masuk aja sini. Nilai ulangan orang siswa adalah 7, 8, 4, 6, dan 2. Oke. Ini untuk yang data ganjil. Kenapa ganjil? Karena dia ada 5 berarti ganjil kan? Nah, sedangkan median itu adalah nilai data yang terletak di tengah setelah diurutkan. Jadi kalau kita mencari median nih, kita urutkan dari data yang terkecil dulu. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Nih, nilai ulangan 5 orang siswa adalah 7, 8, 4, 6, dan 2. Nah, kalau median itu kan ada nilai data yang terletak di tengah setelah diurutkan. Jadi kita urutkan dulu data ini dari data yang terkecil. Jadi 2, 4, 6, 7, dan 8. Nah, karena datanya ganjil, 5 orang siswa, berarti ganjil kan? Jadi kita gunakan rumus yang ME sama dengan XN ditambah 1 dibagi 2. Nah, langsung saja XN-nya ada 5 orang banyak datanya. Jadi 5 ditambah
1 dibagi 2. Berarti 5 tambah 1 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi mediannya atau nilai tengahnya berada di suku yang ketiga. Suku yang ketiga berarti 1 2 3. Berarti dia berapa mediannya? 6. Oke. Nah, tapi itu kalau pakai rumus ya. Tapi kalau misalnya lebih cepatnya bisa langsung aja. Kan dia ada ganjil 5 langsung aja nilai tengah. Tapi kita urutkan dulu baru dapat nilai tengahnya. Nah, ini kalau untuk yang data ganjil. Kalau yang genap nih, misalnya nilai ulangan nilai ulangan 8 orang siswa adalah 8 12 4 7 5 9 2 4 5 6 7. Oke. Nih, nilai ulangan 8 orang siswa adalah 8 12 4 7 5 9 2 dan 4. Jadi kita kayak cara yang tadi kita urutkan dulu dari yang terkecil. Nah, kita lanjut ke contoh yang data genap. Oke. Nilai ulangan 8 orang siswa ada 8 12 4 7 5 9 2 dan 4. Nah, kita sama kayak tadi kita urutkan dulu dari yang terkecil yaitu 2 4 4 5 7 8 9 dan 12. Karena datanya genap ada 8 orang, kita masuk ke rumus yang ini. ME sama dengan SN per 2 ditambah SN per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, SN nya ada 8 nih. Jadi 8 dibagi 2 ditambah 8 dibagi 2 ditambah 1 per 2. 8 bagi 2 4 ditambah 8 bagi 2 4 ditambah 1 5 dibagi 2. Berarti dia terletak pada data yang keempat dan data yang kelima. Kita tambah, kita bagi 2. Data yang keempatnya berapa? 1 2 3 4 ada 5. Data yang kelimanya berarti tuh 7. Nah, yang ini kita tambahkan 5 tambah 7 Oke, 12 dibagi 2. 12 bagi 2 6. Oke, kita dapat mediannya 6. Tapi kalau lebih cepatnya dia ini kan ada 8 nih. Kita samakan ruas kanan dan ruas kirinya. Ruas kanannya karena dia 8, jadi kita samakan ruas kanannya 3, ruas kirinya juga harus 3. Jadi dia dapatnya di tengah-tengah nih sisa 2. Kita tambahkan, kita bagi 2. Itu lebih cepatnya kalau nggak pakai rumus. Tapi kalau misalnya dia ganjil, pokoknya kita samakan kedua ruas. Kayak misalnya nih, pokoknya ruas kanan 2, ruas kiri harus 2. Kalau ruas kanannya 3, ruas kirinya jadi 3. Jadi nilai-nilai yang di tengah ini yang akan jadi median. Kalau ganjil langsung saja ini. Kalau misalnya dia genap, kita tambahkan, kita bagi 2. Oke. Selanjutnya kita masuk yang ketiga yaitu modus. Apa tadi modus? Yang ketiga modus, nilai yang sering muncul atau nilai data yang sering muncul atau frekuensi tertinggi. Nah, nih biasanya modus ini nih simbolnya dengan MO. MO ya. Tapi karena kita mempelajarinya data tunggal, ukuran pemusatan yang data tunggal, jadi kita langsung aja nilai data yang sering muncul atau yang frekuensinya tertinggi. Jadi contohnya caranya sama kayak tadi nih. Kalau modus nih kita urutkan dulu nih, kayak misalnya nih kita urutkan dari yang terkecil sampai ke besar nih. 2 4 4-nya ada 1 ya, 5 1, 6-nya ada 1 2 3 4
4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, oke, ada 11 data. Nah, kita cari modus. Modus itu adalah nilai data yang sering muncul. Nah, di sini nilai data yang sering muncul atau banyak data yang muncul ada nomor berapa? Data berapa? 6. Oke, jadi dapat modusnya 6 karena nilai yang sering muncul adalah angka 6. Jadi modusnya kita dapatkan 6. Paham? Paham. Nah, karena ini udah paham kan dari rata-rata median modusnya? Paham kan? Nah, sekarang kakak kasih latihan. Sekarang kita latihan ya, yaitu diketahui nilai ulangan 10 orang siswa ada 2, 6, 2, 5, 2, 8, 7, 5, 2, dan 6. Jadi cari mediannya rata-rata, cari mediannya nilai tengah sama modusnya. Nah, coba cari sekarang. Rumusnya juga. Langsung aja. Cari aja. Nanti kalau udah ada yang bisa jawab, tunjuk tangan aja ya, dari maju ke depan. Oke, ini latihan kita. Siapa dulu maju, Men? Salwa maju. Sama dengan Mas Maju. Nilai tengah, coba masuk, coba maju. Urutkan dulu dari yang terkecil ya. Sama kita sama. Boleh bawa kertas, boleh enggak. Sama ini. Oke, mediannya 5. Nah, ada genap kita bagi 2. Sama dengan 10 bagi 2. Berapa? Nah, Tasya ada dapat nih mediannya 5 dan duduk. Selanjutnya modus. Iya. Nah, modus ini kan diurutkan juga, berarti ini udah turun kan? Modus ada nilai banyak muncul, ini modusnya berapa? 2. Oke, ini tadi dengan ada data ini berarti berakhir juga penjelasan materi kita hari ini ya tentang ukuran pemusatan data tunggal. Nah, dapat dari latihan ini dapatnya median 4,5, median 5, dan modusnya 2. Nah, jadi adik-adik paham dengan yang kakak jelaskan tadi? Nah, insya Allah paham ya yang dengan kakak jelaskan tadi. Oke, sekian penjelasan dari kakak tentang materi statistika ini. Kurang dan lebih kakak mohon maaf jika ada kesalahan dan janggal, karena sungguhnya kebenaran itu hanya datangnya dari Allah. Dan kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.